bisa. Kita berikan tepuk tangan. Kurang meriah tepuk tangannya banyak. Oke. Silakan dokter. Oke, thank you Diana. Selamat siang. Semangat pagi. Oke. Tadi udah pada follow-follow ya? Oke. Remote kita mana remote kita? Oke. Menghela nafas dulu. Iya. Hari ini lumayan cerah ya, dan seperti biasa rame. Saya sih kadang-kadang justru malah berharapnya jangan penuh-penuh amat gitu ya. Agak deg-degan takut tiba-tiba disidak. Iya. Oke, hari ini kita mau bahasnya itu tentang keajaiban coklat. Ya, keajaiban coklat kita, yaitu makanya kita sebutnya food of gods gitu. Mungkin ada beberapa yang udah tahu sejarahnya kan. Biasanya kalau tradisi zaman dulu tuh bahkan makan coklat itu tuh nggak semua orang bisa konsumsi coklat, hanya orang-orang tertentu. Biasanya ningrat kalau kita zaman sekarang bilang ya lah ya, bangsawan ya, raja-raja dan keluarga kerajaan, hanya mereka-mereka aja. Cuman sekarang untungnya kita semua sudah bisa mengkonsumsi. Cuman seringnya kita konsumsi hanya karena enaknya. Ternyata ada sehatnya loh. Ya. Makanya ini biasanya kalau umpamanya kita ke dokter atau kemanapun deh, orang kalau memberikan masukan-masukan atau nasihat-nasihat tentang kesehatan, itu pasti ngomongnya makanya banyak makan buah, makanya banyak makan sayur, biar tetap sehat dan gak gampang sakit, biar awet muda, ya kan? Katanya seperti itu. Nah, itu beneran atau enggak sih? Bener. Kenapa? Karena memang ternyata sudah ada banyak penelitiannya selama ini, ya. Ternyata ada kandungan dalam buah dan sayur yang itu tuh ternyata bagus untuk kesehatan kita, dan ternyata diteliti itu sebagiannya adalah flavonoid, ya. Flavonoid sendiri dia merupakan suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya kita temukan selain di buah dan sayur, bisa ketemu juga di teh, ya, di wine, dan juga ternyata ada juga di dalam coklat. Dan coklat ini ternyata, ya, itu punya kadar flavonoid tertinggi dibandingkan sumber-sumber bahan yang lain tadi. Dibandingkan buah, sayur, yang terus dibandingkan teh, dan dibandingkan dengan red wine. Itu komposisinya bisa 10% lebih. Ya, komposisi atau kandungan dari flavonoid pada kokoa. Nah, ini tadi, ya. Dari zaman bahla sampai sekarang, semua orang udah tahu kalau coklat itu enak. Ada yang bilang coklat gak enak? Gak ada. Selalu image-nya itu coklat, wah coklat nih, enak nih gitu. Selalu image-nya seperti itu. Itu udah dari zaman dulu kala. Cuman itu dia hanya image-nya enak. Bahkan kalau kita, mungkin ya sampai yang sebelumnya belum pernah datang ke sini nih, dan belum pernah mungkin dengar presentasi saya, berpikirnya kalau coklat enak sih, tapi ada tapinya. Tapi bikin gemuk, ya kan? Tapi kalau kebanyakan nanti sakit gigi, ya kan? Ada tapinya terus. Nah, kenapa? Karena memang yang kita lihat atau yang kita alami selama ini, image coklat itu enak dan tapi ada jeleknya, gitu kan? Bukan dari sisi positifnya. Baru belakangan inilah ketemu, ternyata ada loh positif dari coklat itu. Bahkan dia tuh menyehatkan banget ternyata untuk kesehatan kita. Karena dia merupakan sumber flavonoid, prosianidin, katekin, dan epikatekin yang tertinggi dibandingkan sumber bahan makanan lainnya. Nih kalau yang belum pernah lihat nih, bentuk aslinya nih, kayak gini ya, buah kokoanya ya. Nanti dia ya kayak pepaya tapi mungkin lebih keras ininya ya. Karena kan kulitnya tuh lebih keras gitu ya. Nah, nanti diambil bijinya. Gitu. Nah, kalau soal makan coklat, itu dia kenapa? Kalau kita terutama di Indonesia, itu belum terlalu banyak banget makan coklat. Kenapa? Karena tapi tadi itu. Tapi nanti bikin gemuk, tapi nanti bikin jerawatan, nanti bikin sakit gigi, nanti bikin A, B, C, D, E, gitu kan, segala macam.
Kebanyakan tapi ya makanya kita jadi nggak konsumsi coklat atau membatasi konsumsi coklat. Ini apalagi ibu-ibu pasti deh ngebatasin kan anaknya makan coklat kan. Jangan banyak-banyak, nanti sakit gigi. Ntar gigi bolong, ntar makin gemuk, gitu segala macam lah. Ya kan dibatasin dikit aja makan coklatnya, cuma boleh sepotek satu hari. Ya kan? Nah, tapi kalau di luar negeri, mereka konsumsi coklat itu udah kayak tradisi. Konsumsi coklat itu udah kayak kalau di kita itu minum susu. Udah kayak terprogram. Gitu ya. Kayak di Amerika, mereka tuh konsumsi coklat itu lebih dari 5 kg per tahun per orangnya. Satu orang itu bisa konsumsi selama setahun itu bisa sampai lebih dari 5 kg coklat. Di Eropa lebih banyak lagi. Bisa sampai 10 kg per tahun per orangnya. Maka kenapa kalau kita oleh-oleh coklat identik dari mana? Dari luar negeri, ya kan? Apalagi biasanya paling sering malah jadi dari Eropa. Swiss, coklat Swiss gitu kan, coklat Jerman, kadang banyak juga dari US gitu ya. Karena memang di sana tradisi mengkonsumsi coklat itu udah kayak kita minum susu aja. Tinggi sekali gitu ya. Makanya no wonder mereka badannya gede-gede ya. Gede-gede, kayaknya sehat-sehat banget ya, subur-subur ya. Konsumsinya ternyata ya gede banget. Oke. Nah, yang uniknya di sini teman-teman, coklat itu kan tadi kan ada kandungan flavonoidnya, yaitu katekin dan epikatekin. Yang menjadi keunikannya di sini, ternyata katekin dan epikatekinnya pada coklat itu adanya dia di molekul yang panjang. Dimana kalau dia molekulnya panjang, dia punya percabangan tangan lebih banyak. Cabang-cabang tangan dari si molekul inilah nanti yang akan berperan untuk mengikat radikal bebas atau racun-racun di dalam tubuh kita. Semakin banyak tangannya dalam satu molekul, maka akan semakin banyak radikal bebas yang bisa diikat. Bayangkan, tangannya udah banyak, jumlahnya pun banyak. Berarti seberapa banyak radikal bebas yang bisa diikat? Banyak sekali. Itulah kenapa makanya manfaat dari coklat ya sebagai antioksidan itu paling tinggi dibandingkan sumber makanan lainnya. Sayang ya, padahal segitu bagusnya kok kita malah ngirit-ngiritin saya makan coklat selama ini. Nyesel nggak? Apalagi buat anak-anak. Nah, ini dia sebenarnya penyebabnya. Kenapa selama ini kita justru malah cenderung membatasi konsumsi coklat? Karena memang faktanya coklat yang biasa kita konsumsi di sini bukan coklat yang sehat, tapi coklat yang enak aja. Hanya sekedar enak, tapi tidak sehat. Kenapa? Dalam proses pengolahan coklat tersebut, itu ternyata malah merusak kadar flavonoidnya sampai 60%. Jadi sisanya tinggal 40% aja. Kadar yang tadinya ada 10% itu dari kokoa itu, rusak 60%-nya. Sisanya tinggal berapa? Hanya tinggal 4%. Ya. Kenapa? Karena tadi prosesnya ya, tadi kan kita udah lihat kan, buahnya kan? Buahnya itu begitu dipanen, apa yang dilakukan? Dilakukan proses fermentasi terlebih dahulu. Fermentasi supaya apa? Kulitnya mengkerut. Kalau kulit tidak mengkerut, baru dia bisa dikupas. Bisa dikupas, ambillah biji di dalamnya. Habis itu diapain? Dilakukan proses sangrai, roasting. Makanya kenapa coklatnya warna kehitaman kan? Di roasting dia. Untuk apa? Untuk menghilangkan asam dan juga rasa pahit dari si bawaan si kokoanya. Supaya apa? Rasanya lebih enak. Tapi untuk mendapatkan rasa enak, ternyata dia harus mengorbankan khasiat kesehatannya, gitu ya. Belum lagi yang ada di sini, coklatnya dicampur lagi, diolah. Ya kan? Gak pure 100%. Ini akan tergantung lagi nih, mau yang dark coklat, milk coklat, atau white coklat. Kalau dark coklat masih mending, agak banyakan lah bubuk kokoanya, ya 30-80%. Tapi kan gak enak, pahit, ya kan? Terus habis itu enakan milk coklat gitu. Milk coklat tapi kandungan kokoanya cuma 7-35% aja. Belum lagi kalau sukanya white coklat. White coklat justru malah nggak ada coklatnya. Sebenarnya ya, cuman ada rasa coklat doang. Jadi ditambahkan rasa coklat aja. Jadi justru sama sekali tidak ada
vitamin flavonoidnya nggak ada, gitu ya. Makanya kenapa akhirnya kita nih, terutama ibu-ibu, jadi cenderung malah membatasi konsumsi coklat, gitu. Karena memang faktanya yang di kita ini coklatnya itu justru yang kurang menyehatkan, ya. Nah, inilah makin berkembang penelitian, ya. Berkembang penelitian itu ditelitilah dari bahan-bahan makanan lain untuk dibandingkan. Ternyata memang tetap coklat itu yang memiliki kadar antioksidannya yang tertinggi secara konsisten. Kalau dibandingkan sama tomat itu dia 20 kali lebih tinggi kadar antioksidannya. Bandingkan dengan bawang putih itu lebih 2 kali lebih tinggi daripada bawang putih. Bahkan dibandingkan anggur aja masih lebih dari 3 kali lebih tinggi dibandingkan anggur untuk kadar antioksidannya, ya. Ini nah, untuk perbandingan ya kira-kira ya dari sumber-sumber makanan yang lain yang paling tinggi masih tetap pada coklat. Belum lagi dilakukan lagi nih penelitian lagi tentang manfaatnya. Jadi dilakukan penelitian terhadap manfaatnya, ternyata dari hasil penelitian itu diberikan makanan dan minuman yang kaya akan flavanol pada manusia maupun hewan. Dari hasil penelitiannya itu dapat efek kardioprotektif ternyata. Jadi subjek-subjek penelitian ini mendapatkan efek-efek kardioprotektif yang berhubungan dengan fungsi kardiovaskularnya, termasuk juga pada trombositnya, ya. Jadi di sini dapat hasilnya terjadi perbaikan pada dinding pembuluh darah, terus juga terjadi reduksi pada trombositnya, terjadi perbaikan juga dari tekanan darahnya, resistensi insulin dan juga kadar lemak darahnya, ya. Kalau kita ngomongin soal fenolik, ya, itu kita ngomongin tadi soal antioksidan. Nah, antioksidan sendiri itu terutama sebenarnya kita nggak hanya untuk radikal bebas ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin antioksidan, oksidasi di dalam tubuh kita itu ada banyak hal. Radikal bebas memang yang bikin perkara, tapi dari si radikal bebas ini dia bisa merusak apa aja. Gak hanya kepada sel-sel tubuh kita yang masih sehat, tapi bahkan bisa kepada kolesterol. Kolesterol bagus atau enggak? Ada yang bagus, ada yang enggak. Yang enggak bagus yang mana? LDL. Tapi LDL beneran enggak bagus? Ayo, LDL apakah benar-benar nggak bagus atau tergantung? Ada yang tahu? LDL sekalipun itu tetap dibutuhkan dalam tubuh kita. Untuk apa? Pembentukan hormon. Kita tahu pentingnya hormon untuk apa ya? Untuk supaya nih tubuh kita, organ-organ kita itu bisa bekerja. Jadi dia tuh olinya itu pakai hormon, gitu ya. Nah tapi kenapa kok kolesterol LDL sampai kita bilang jadi kolesterol jahat sih? Sebenarnya kenapa? Padahal dia dibutuhkan, tapi kok dia jahat? Karena dia mudah untuk teroksidasi. Kalau LDL tidak teroksidasi, gak masalah teman-teman. Gak masalah. Asalkan tidak teroksidasi. Kalau dia tidak teroksidasi, dia gak lengket. Tapi begitu dia teroksidasi, dia akan bisa lengket. Lengket kemana? Lengket sama temennya, sesama kolesterol. Atau lengket di dinding pembuluh darah. Akibatnya apa? Darah kita jadi kental, dan pembuluh darah kita jadi lebih tersumbat. Jadi dia menjadi masalah saat dia teroksidasi. Kalau gitu, selama dia nggak teroksidasi masih oke dong. Sepakat ya? Nah, ternyata itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan antioksidan fenolik itu berperan penting dalam menghambat oksidasi dari si LDL tersebut. Dan di sini ternyata ekstrak kokoa juga bisa mencegah oksidasi kepada LDL. Jadi kalau kita konsumsi ya, dalam kita di sini dari hasil risetnya, itu si kokoanya itu bisa membuat si kolesterolnya itu bisa tetap kecil-kecil, kayak pasir. Jadi nggak gumpal dia, karena dia tidak teroksidasi.
Jadi bisa tetap dipertahankan kecil-kecil. Semakin banyak kita konsumsi, maka akan semakin banyak kolesterol yang bisa dipertahankan tetap dalam bentuk kecil-kecil dan tidak lengket tadi. Itulah makanya kenapa mungkin teman-teman pernah memperhatikan ya, kalau kita lihat kayak di TV, apalagi TV ini deh, film-film dari luar gitu ya. Kalau mereka ceritanya nih, kalau lagi di film dramanya, makannya steak, tapi minumnya wine. Kenapa? Karena ternyata wine itu apakah karena enak atau biar keren? No, enggak ya. Tapi kenapa? Karena ternyata red wine itu bisa punya manfaat ini juga, mencegah oksidasi LDL, supaya jangan sampai ini udah enak-enak makan ya, makan steak kan enak ya? Iya, pulang-pulang serangan jantung, pulang-pulang tengkuknya sakit, ya kan? Jangan sampai. Jadi mereka cara mengakali demikian, menghambat supaya jangan sampai nih habis makan daging kolesterol kan naik, tapi jangan sampai kolesterolnya membuat masalah. Makanya disiapkan antioksidannya di situ. Tapi apakah semua bisa konsumsi red wine? Enggak. Ya, enggak semua bisa kan konsumsi red wine kan? Nah, ada yang enggak boleh, ya kan? Nah, berarti apa alternatifnya? Ternyata red wine ini mempunyai kemampuan dalam menghambat oksidasi LDL itu 37-65%. Ekstra kokoa ternyata bisa lebih tinggi, sampai 75%. Jadi buat teman-teman, apalagi yang nggak bisa konsumsi red wine, ya itu sangat bisa banget nih. Umpamanya nih, aduh dok, saya lagi pengen makan sate kambing, gitu kan? Waduh, jangan nanti udah enak-enak makan sate kambing kumat, ya kan? Jangan lupa minum dulu kokoa flavanolnya supaya nyaman nanti konsumsi dagingnya ya. Ya iyalah, kita kalau tiap hari makan daging terus minumnya red wine terus, mabok terus dong tiap hari ya, nggak bagus gitu ya. Nah ini bisa sebagai alternatif yang jauh lebih aman dan lebih menyenangkan. Oke? Nah efek epikatekin yang lain ada juga buat tekanan darah ya, terus juga bisa untuk memperbaiki juga fungsi kardiovaskular kita, bisa menurunkan juga reaktivitas terhadap trombosit, dan juga bisa meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Jadi ini bagus banget buat teman-teman yang bahkan sudah diabetes ataupun untuk mencegah diabetes ya. Dan dia juga punya manfaat anti-inflamasinya. Jadi untuk bisa mengurangi peradangan-peradangan di dalam tubuh yang dimana kalau kita ngomongin peradangan itu seringkali beranggapannya itu adalah peradangan yang skala besar. Jadi yang badannya udah bengkak lah gitu ya, udah gimana gitu ya, pokoknya yang dramatis lah ya. Enggak. Bahkan di dalam pembuluh darah kita itu bisa terjadi peradangan loh, yang dimana itu kita nggak terasa sama sekali. Kapan di dalam pembuluh darah kita mengalami peradangan? Itulah pada saat kita kolesterol kita tinggi, kadar gula kita terlalu tinggi ya. Kondisi-kondisi itu merusak, mengiritasi kita punya pembuluh darah, karena kan dia lewatnya di dalam darah semua kan. Nah kondisi itu bisa mengakibatkan peradangan juga pada pembuluh darah. Akibatnya apa? Namanya meradang itu membengkak, swelling ya. Bayangkan kita punya pembuluh darah udahlah sempit kecil, bengkak pula dia, gimana aliran darah yang di dalamnya? Resiko mampet. Makanya kenapa kita rasanya pegel-pegel ya kan? Itu ciri-ciri pembuluh darah Anda juga lagi meradang. Nah ini dengan epikatekin dari kokoa flavanol itu juga punya manfaat anti-inflamasi untuk mengurangi peradangan pada pembuluh darah ya. Nah, ini tadi dah skip aja karena tadi udah saya rekap semua sekaligus ya. Nah L-arginine, tadi kita sudah bahas tentang flavanolnya. Sekarang kita bahas tentang bahan yang kedua, yaitu L-arginine. Beberapa mungkin udah pernah familiar dengar kata L-arginine. Dia itu merupakan asam amino esensial. Ya, gunanya adalah untuk membentuk protein di dalam tubuh. Nanti digunakan untuk metabolisme. Tapi karena dia masuk kategori esensial, kalau tubuh kita lagi butuh, tubuh kita nggak bisa bikin sendiri. Jadi dia harus disuplai dari luar. Kita ambil biasanya paling sering sih paling gampang dari daging ya.
daging merah, daging putih, daging ikan, atau boleh juga dari produk olahan susu, atau dari biji-bijian, kacang-kacangan, gandum, kacang kedelai, itu bisa, ya. Nah, di sini yang menjadi unik sebenarnya dari arginine ini, dia itu nggak hanya sekedar untuk metabolisme protein, tapi dia sendiri ternyata itu bisa berubah, bisa diubah menjadi nitric oxide, di mana nanti itu akan berperan dalam membuat kita punya pembuluh darah tuh kebuka. Nah, jadi biasanya ada beberapa case ya, buat teman-teman yang punya pembuluh darah itu udah terlalu rusak. Tadi kalau konsumsi kokoflavanol kan dia lebih buat menstimulasi, ya, menstimulasi pembuluh darah kita untuk mengeluarkan nitric oxide, supaya nanti nitric oxide-nya dipakai untuk membuka pembuluh darah, jadi elastis. Nah, tapi kalau dia punya pembuluh darah juga udah rusak banget, gimana cara mau produksi nitric oxide? Ya raiso, ya kan? Bukan raisa. Nah, akhirnya arginine ini bisa mengcover sementara. Nah, mengcover sementara, pakai dulu arginine-nya sebagai nitric oxide. Supaya apa? Yang penting bisa kebuka dulu nih pembuluh darah. Nah, begitu pembuluh darah kebuka, itu nanti flavanolnya akan lewat dan mulai memperbaiki tadi yang sudah keburu rusak duluan, si sel-sel pembuluh darah. Sampai nanti akhirnya si sel-sel pembuluh darah yang sudah membaik ini bisa mulai membentuk nitric oxide-nya sendiri, ya. Selain itu juga arginine bisa juga untuk merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan kalau buat yang anak-anak, ya. Lalu juga hormon insulin buat yang diabetes maupun juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Ini dia produk kesayangan kita, ya. Cocoa flavanol original, sweet, dan juga DTM, ya. Ini diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% kadar flavanol alaminya. Lalu ini dia produk terbaru kita, yaitu Flavanol Man. Nah, Flavanol Man ini dia itu kandungannya nggak hanya flavanol aja, tapi ternyata ada juga arginine-nya, dan sebagai tambahan ada ginseng dan guarananya. Nah, kalau soal coklat tadi kita udah bahas panjang lebar di depan ya, manfaatnya apa. Tapi itu pun gak hanya itu doang. Ada lagi. Tadi itu, yang terkenal dengan coklat itu adalah makanan enak. Kenapa? Setiap orang yang konsumsi coklat, bawaan itu jadi happy. Karena dia menyenangkan. Karena dia itu ternyata mengandung yang namanya senyawa triptofan, yang nanti triptofannya inilah yang akan berperan untuk merangsang otak kita mengeluarkan yang namanya hormon happy, yaitu hormon serotonin dan endorfin. Jadi sehingga mood kita tuh lebih bagus. Makanya kenapa orang kayaknya coklat identik dengan sesuatu yang menyenangkan kan? Ya, ulang tahun, celebration, pakai kue coklat, ya kan? Valentine, kasih kue coklat. Terus bahkan orang yang lagi bete, patah hati, suntuk, nyarinya apa? Coklat, supaya apa? Jadi lebih happy, ya kan? Karena tahu obat kita happy apa? Coklat aja. Itu sesimpel itu, gitu ya. Karena memang ada kandungan triptofannya ini. Lalu kalau ginseng, nah ada nggak tahu ginseng? Enggak lah ya, kalau di Indonesia itu pasti tahu banget lah ginseng itu apa. Karena memang ini sebenarnya adalah bahan yang umum, dari turun temurun nih, dari kakek nenek kita, buyut ya. Semua sudah dari zaman dulu tuh identik dengan ginseng untuk menambah vitalitas, gitu ya. Dimana di sini memang senyawa sterol, jadi ada senyawa namanya senyawa sterol dari dalam si ginsengnya ini, itu dia berkontribusi dalam sistem reproduksi, terutama untuk pada pria. Itu berperan penting dalam produksi hormon testosteron. Nah, kalau kita ngomongin hormon testosteron, nanti kita jadi ngomongin lagi nih soal masalah nggak cuma sekadar vitalitas, tapi juga kualitas dari spermanya, kualitas performance-nya juga ya dalam berhubungan seksual, yaitu libido, ya. Lalu L-arginine tadi juga kita udah sempat bahas ya, lebih kepada fokus di sirkulasi darahnya, karena dia tadi bisa berubah menjadi nitric oxide. Tapi karena basicnya dia sebenarnya juga adalah asam amino untuk membentuk protein, dia juga jadi berkontribusi juga dalam hal nanti pembentukan sperma. Jadi hubungannya dengan kesuburan,
Nah, ini yang agak spesial, guarana. Kalau guarana nggak dari Indonesia. Ini tradisi nenek moyangnya dari Brazil kalau yang ini, ya. Jadi dia itu merupakan tanaman rambat, ya. Masih dalam masuk keluarga maple, itu dia biasanya dari Brazil. Nah, ini memang lebih ke buat meningkatkan gairah, libido juga, terutama bagi pria, ya. Kalau guarana ini. Nah, itu dia. Dan di sini teman-teman nggak perlu khawatir. Di sini memang dari segi metode, ya metode kita itu sudah, metode ekstraksi kita itu sudah dipatenkan oleh produsen kita itu Barry Callebaut. Itu sehingga di seluruh dunia yang punya coklat sehat ini hanya Barry Callebaut, ya. Sehingga berbeda tuh dengan yang tadi saya ceritakan prosesnya. Prosesnya nggak sama. Dan di sini sudah dibuktikan bahwa dari metode yang mereka gunakan itu bisa mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang ada di dalam kokoanya. Jadi dia tidak mengalami proses fermentasi yang panjang, nggak di roasting, sehingga flavanolnya nggak rusak. Jadi rusaknya cuma dikit banget, cuma 20% aja, ya. Lalu kita juga sudah ada banyak studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan studi klinisnya, ya. Yang pertama yang buat kulit. Nah, kalau ngomongin kulit, itu untuk anti-aging. Tapi anti-aging di sini nggak cuma buat ibu-ibu, ya, bapak-bapak juga loh. Saya banyak loh pasien saya mah di klinik kecantikan tuh justru isinya pria. Bukan supaya jadi ganteng, Bu, enggak. Karena ya kalau ganteng mah, ganteng atau enggak kan relatif ya, selera tergantung orang yang lihat selera-seleraan. Tapi terawat, bersih, yes, keriput. Untuk keriputnya, walau bagaimanapun, semua orang pengen tetap terlihat muda. Nggak semata-mata terlihat cakep. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau cakep mah relatif. Tapi soal masalah terawat nggak terawat, itu mutlak. Ya kan, jadi banyak sekali saya juga dapat pasien itu justru banyak yang pria sekarang. Segala range usia, segala range background. Jadi nggak cuman artis pria yang perawatan, ya. Sekarang saya ya abang-abang aja ada merawat, iya. Kenapa? Karena sekarang apa sih? Sekarang deh semua teman-teman, seberapa penting sih sekarang penampilan? Banget. Dalam hal apa aja penampilan penting? Enggak, ya. Prospek iya sih ya kalau kita ngomongin prospek, ya. Tapi kita ngomongin penampilan penting tidak hanya soal masalah. Yang pasti pertama apa? Jodoh. Ya kan? Jodoh, right. Ya kan? Terus apa? Pekerjaan. Ada yang jangankan marketing, ya. Bahkan kita yang kerja di belakang layar aja, kalau kitanya kucel, jorok, ada yang mau bayar? Ada yang mau mempekerjakan? Enggak. Minimal mah bersih, minimal. Soal masalah harus keren apa segala macam itu nomor 2 lah, tergantung kebutuhannya. Tapi minimal kita bersih dan terawat. Sepenting itu. Kalau soal otak, itu nanti setelah masuk dulu baru dibuktikan. Tapi yang penting pertama diterima dulu, iya nggak? Makanya kenapa penampilan penting, gitu ya. Dan ini sudah ada studi klinisnya. Cocoa flavanol itu ternyata bisa memperbaiki tadi ya, anti-aging ya. Struktur kulit kita jadi lebih kenyal, lebih muda. Kalau muda kan ya lebih kenyal, kerutan berkurang ya, lebih elastis, terus juga lebih lembab, nggak kering kulitnya, ya. Terus juga buat prostat. Nah, kalau ini lebih ke bapak-bapak nih, ya. Yang bapak-bapak itu bahkan sudah ada studi klinis yang sudah dipatenkan juga, ternyata cocoa flavanol itu bisa membantu dalam terapi masalah prostat. Dimana kalau laki-laki, ya, itu pasti akan mengalami pembesaran prostat. Sama halnya pada wanita yang mengalami menopause. Jadi Tuhan mah adil ya, semua akan punya masalahnya masing-masing. Nah ini pada pria itu pembesaran prostat. Dan di sini bahkan tidak hanya sekedar membantu untuk memperlambat pembesaran prostatnya, tapi juga bisa membantu untuk menurunkan resikonya pembentukan sel kanker prostat. Ini juga ya, studi klinis juga di sini ternyata dia punya efek antivirus juga ya. Jadi terutama nih yang lagi tren sekarang adalah COVID.
Dan ternyata kokoflavanol itu bisa menghambat aktivitas dari sintesis si sel virus COVID-19. Bukan membuat teman-teman tidak terinfeksi, ya, tapi bisa membuat teman-teman walaupun terinfeksi, tapi jumlah virusnya bisa dijaga tetap rendah karena dia dibikin sulit untuk berkembang, gitu, dihambat perkembangannya, ya. Jadi dengan begitu teman-teman kalaupun nih ternyata positif, tapi gejalanya ringan, gitu ya, atau bisa bahkan sampai OTG tanpa gejala. Oh, saya berapa kali kena COVID, OTG terus. Ya gimana ya, nggak bisa dihindari kan ketemu orang terus ya. Dok, foto dok, lepas maskernya dok. Ya kan gimana nggak kena ya kan? Tapi yang penting apa? Gejalanya ringan. Ya hitung-hitung saya sama kayak vaksin juga lah ya, jadi imun juga jadinya, ya. Lalu ini juga studi klinis yang utama ternyata pada fungsi endotelium kita tadi ya, sel pembuluh darah. Jadi di sini memang sudah terbukti konsumsi kokoflavanol 4 minggu berturut-turut itu bisa meningkatkan produksi nitric oxide lebih baik lagi sehingga sirkulasi darah kita bisa lebih lancar. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Ini dia badan otoritas keamanan pangannya Eropa, jadi kayak BPOM-nya Eropa lah gitu ya. Itu kita sudah bisa mengklaim manfaat dari kokoflavanol itu untuk membantu memelihara elastisitas pembuluh darah supaya sirkulasi darah bisa lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan untuk kokoflavanol baik original, sweet, DTM itu manfaatnya itu terutama untuk menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, lalu juga membantu untuk mengurangi resistensi terhadap insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan juga mengurangi resiko kanker serta baik untuk kesehatan kulit. Kalau untuk konsumsinya, ya flavanol original sama sweet itu bisa konsumsinya cukup 3-5 gram setiap hari. Lebih boleh, tergantung case teman-teman masing-masing, masalah kesehatannya apa ya. Atau boleh juga konsumsi yang flavanol DTM with L-arginine ya, 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Disesuaikan aja kapan butuh waktu boosternya ya. Nah, tapi kalau yang flavanol men itu jangan banyak-banyak konsumsinya ya. Kesemangatan ditelan-telan aja nanti ya. Takutnya nggak turun-turun, itu aja sih ya. Nanti istrinya yang protes sama saya, bapak-bapak ya, tolong pengertiannya. Jadi untuk yang flavanol men itu konsumsinya cukup 2 hari sekali. 2 hari, bukan 2 kali sehari ya. Tolong jangan kebalik ya, jadi hari Minggu konsumsi, besok jangan dulu ya. Besoknya lagi baru konsumsi ya. Atau gampangnya boleh juga konsumsinya 2 kali seminggu ya. Oke, terima kasih.